Soal selanjutnya, sebuah benda dapat terlihat oleh mata kita karena A. Berkas cahaya dipantulkan ke mata. B. Benda berada di tempat terang. C. Terjadi pembiasan cahaya. D. Benda berukuran besar. Jawabannya adalah A. Jadi, sebuah benda dapat terlihat oleh mata kita karena benda tersebut memantulkan cahaya ke mata kita, sehingga terbentuklah bayangan benda tersebut di mata. Benda terletak di depan cermin cekung dan bayangannya terbentuk seperti pada gambar berikut. Jarak fokus cermin yang digunakan adalah A 20 cm, B 30 cm, C 45 cm, D 60 cm. Baiklah adik-adik, untuk soal ini kita menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen ya, rumus cermin atau rumus lensa, rumus umumnya, di mana F adalah jarak fokus, S adalah jarak benda, kemudian S aksen jarak bayangan. Nah, di sini diketahui benda berjarak 30 cm terhadap cermin. Ini nilai S, kemudian bayangan terbentuk 60 cm di depan cermin. Ini nilai S aksen, karena di depan cermin nilainya positif 60 ya. Nah, selanjutnya langsung saja kita hitung nilai F, yaitu 1/F sama dengan 1/30 ditambah 1/60. Sama dengan, kita samakan penyebutnya jadi 60. 60 dibagi 32 ditambah 1 sama dengan 3/60. Kemudian kita balikan, F sama dengan 60/3 sama dengan 20 cm. Nah, seperti inilah cara untuk menghitung nilai F. 20 cm ya. Sebuah benda terletak 20 cm di depan cermin cekung dengan jarak fokus 10 cm. Maka perbesaran bayangannya adalah, masih berkaitan dengan cermin cekung ya adik, A 2 kali, B 1,5 kali, C 1 kali, D 0,5 kali. Nah, langkah pertama sebelum kita menghitung perbesaran bayangan yang mempunyai rumus nanti M sama dengan tanda mutlak S aksen per S ya. Maka kita hitung terlebih dahulu nilai S aksen ya, dengan rumus cermin tadi 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Nah, di soal sudah diketahui jarak benda, berarti ini S, kemudian jarak fokus F. Nah, untuk cermin cekung nilai fokusnya bertanda positif ya. Ingat, untuk cermin cekung F-nya positif. Nah, karena kita ingin mencari S aksen, kita rubah persamaannya 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S sama dengan, kita masukkan nilainya F10 tadi ya, 1/10 dikurang 1/20. Kita samakan penyebutnya 20. Ini dapat 2 kurang 1 sama dengan 1/20. Sehingga F aksen sama dengan 20/1 atau 20 cm. Nah, kemudian nilai ini kita masukkan ke persamaan M ya, untuk menghitung perbesaran. Tanda mutlak 20 per benda tadi 20 juga sama dengan 1 kali. Nah, jadi jawabannya 1 kali. Benda yang diletakkan di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin cekung akan membentuk bayangan yang bersifat A. Nyata, tegak, dan diperbesar. B. Maya, tegak, dan diperbesar. C. Maya, terbalik, dan diperbesar. D. Nyata, terbalik, dan diperbesar. Baiklah adik-adik, untuk menjawab soal ini, kita harus tahu dulu di mana letak benda ya. Nah, benda diletakkan di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin. Menurut aturan ruang,
Daerah yang berada di antara titik fokus dan titik pusat kelengkungan cermin ini dinamakan dengan ruang 1. Ya. Nah, ketika benda berada di ruang 1, maka bayangan yang terbentuk nanti akan berada di ruang 4. Nah, maka untuk sifat bayangan yang terbentuk akan didapatkan hasil seperti ini ya, Adik. Konsepnya, jika benda berada di ruang 1, ya, seperti kondisi soal, maka bayangan akan berada di ruang 4 dengan sifat diperbesar, tegak, dan maya. Nah, kita sesuaikan dengan jawaban maya, tegak, dan diperbesar. Jadi jawabannya adalah B. Budi mengamati benda-benda kecil menggunakan loop dengan berakomodasi maksimum. Jika jarak fokus lensa loop adalah 1,25 cm, perbesaran yang dihasilkan loop adalah A 21 kali, B 20 kali, C 11 kali, D 10 kali. Nah, berkaitan dengan loop, untuk menghitung perbesaran pada loop, kita menggunakan rumus M sama dengan Sn per F ditambah 1 ya, untuk mata berakomodasi maksimum. Akomodasi maksimum ya. Nah, di mana Sn adalah titik dekat mata normal dengan ketentuan sama dengan 25 cm. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ke persamaan 25 per 1,25 ditambah 1 sama dengan 20 ditambah 1 sama dengan 21 kali. Jawabannya A ya. Perhatikan gambar mata berikut ini. Berdasarkan gambar di atas, bagian yang berfungsi sebagai reseptor cahaya dan penerus impuls saraf ke otak adalah nomor A 1 dan 4, B 2 dan 3, C 2 dan 4, D 3 dan 4. Untuk fungsi dari bagian mata, kita lihat satu persatu. Nah, yang berfungsi sebagai reseptor cahaya pada mata adalah kornea mata. Ya, kornea. Kemudian untuk penerus impuls saraf ke otak adalah saraf optik. Nah, sekarang kita lihat bagian ditunjukkan pada soal. 1, ini adalah kornea. Jadi, kornea itu adalah bagian terluar dari mata. Kemudian 2 ini adalah pupil. Nah, pupil ini berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata ya. Kemudian yang nomor 3 adalah retina. Retina adalah tempat terbentuknya bayangan. Kemudian yang nomor 4 adalah saraf optik. Nah, jadi jawaban untuk saat ini adalah kornea dan saraf optik. Jadi nomor 1 dan 4. Seorang anak memiliki titik jauh 80 cm. Agar ia dapat melihat dengan jelas benda yang sangat jauh, kekuatan kacamata yang harus dipakainya adalah A. min 2,75 dioptri, B. min 1,25 dioptri, C. 1,25 dioptri, D. 2,75 dioptri. Nah, soal ini berkaitan dengan cacat mata. Nah, karena di soal diketahui seorang anak memiliki titik jauh yang terbatas 80 cm, maka kelainan atau cacat mata yang dialami anak ini adalah rabun jauh atau miopi. Nah, kuncinya satu lagi, miopi ini nanti akan dibantu dengan lensa negatif. Maka jawabannya sudah jelas, yang ada tanda negatif ya, A atau B. Sekarang untuk rumus menghitungnya, kita menggunakan rumus P sama dengan min
100 per PR. PR ini adalah titik jauh mata penderita rabun jauh, sama dengan min 100 per 80, sama dengan min 1,25 dioptri. Nah, jadi jawabannya adalah B. Demikianlah dari pembahasan soal penilaian akhir semester atau ujian akhir semester IPA kelas 8 untuk semester 2 pada video kali ini. Jadi ini merupakan bagian ke-6, jadi lengkap dari bagian 1 sampai 6. Semoga pembahasan soal ini dapat membantu adik-adik dalam persiapan menghadapi ujian akhir semesternya, ya. Jangan lupa untuk subscribe dan share video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.